Sobat Dongnim, gimana kabarnya kalian nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke sobat, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua berjudul Zhu Tianji part yang kelima. Para sobat yang mungkin belum nonton part sebelumnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini. Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutannya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, di situ terlihat Lin Fei dan Li Chun masih memperebutkan emas murni cahaya hitam. Alhasil semua orang pun berdatangan melihat keributan mereka. Di sana Li Chun menantang Lin Fei untuk membayar pedang tajam sebelum mendapatkan emas murni. Alhasil Song Tianxing pun memberikan penegasan kepada Li Chun. Namun, Li Chun rupanya tidak mengetahui identitas Song Tianxing sehingga ia pun langsung menanyakannya. Di saat yang sama, Song Tianxing menegaskan kepadanya kalau dirinya sedang bertugas di Aula Wanbao dan harus mengurus masalah ini. Setelah itu, Li Chun malah melontarkan hinaan kepada Lin Fei. Namun Lin Fei menegaskan kepadanya kalau pemilik emas murni cahaya hitam tengah ingin menukarkannya dengan pusaka penolak energi yin jahat. Dan saat ini Lin Fei telah memiliki pusaka tersebut, sedangkan Li Chun tidak memilikinya. Karena Li Chun merasa tidak percaya, dirinya pun meminta bukti. Alhasil, Lin Fei pun langsung menunjukkan pusakanya. Rupanya pusaka tersebut sangatlah asli dan memenuhi syarat penukaran. Pada saat itu, Li Chun masih tidak percaya dan langsung mengambilnya. Meskipun Lin Fei telah membuktikannya, rupanya Li Chun merasa tidak puas dan masih ingin mendapatkan harta itu tanpa mempedulikan pusaka yang dimiliki Lin Fei. Di sana, Song Tianxing amat sangat murka dengan keegoisan Li Chun. Akan tetapi, Li Chun masih saja menyangkalnya. Alhasil, Lin Fei pun langsung membalikkan perkataannya. Oleh karenanya, Li Chun pun menodongkan pedang di hadapan Lin Fei. Di sisi lain, Song Tianxing memerintahkan junior pelayan aula untuk memanggil senior Kong Fang. Setelah itu, Song Tianxing mencoba menenangkan keadaan. Namun, Li Chun rupanya malah menyangkal dan merendahkan tetua Luo Shenxiao yang merupakan guru Lin Fei. Alhasil, Lin Fei pun marah dan langsung menghajarnya menggunakan energi es. Seketika, mereka berdua pun akhirnya saling menyerang. Akhirnya, Lin Fei dapat berhasil melemahkan Li Chun hingga membuat lengannya terluka akibat kekuatan energi es. Sesaat setelah itu, senior Kong Fang rupanya telah tiba di hadapan mereka. Jadi, senior Kong Fang ini merupakan pemimpin Aula Wanbao. Melihat kehadirannya, Lin Fei menduga kalau senior Kong Fang tidak terlihat berbahaya dan sangat mudah didekati oleh para murid. Pada saat itu, Song Tianxing juga membisikkan sesuatu tentang senior Kong Fang. Alhasil, Lin Fei pun langsung beranjak memperkenalkan diri dan memberikan salam hormat. Melihat Lin Fei, senior Kong Fang turut memuji keterampilannya. Namun, Lin Fei mencoba untuk meminta maaf karena telah bertindak gegabah sebelumnya. Ternyata, senior Kong Fang telah memaafkannya dan tidak mempermasalahkan hal itu. Di sisi lain, Song Tianxing sangat terkejut dengan reaksi senior Kong Fang. Alhasil, Lin Fei dan Song Tianxing pun langsung berpamitan pergi. Namun ternyata, Lin Fei sendiri masih berniat memastikan keberlakuan persyaratan pembelian emas murni cahaya hitam kepada pelayan. Alhasil, pelayan itu pun mengiyakan permintaan Lin Fei dengan menjanjikan kalau emas murni cahaya hitam akan segera diantarkan ke rumahnya.
Setelah kepergian Lin Fei, Li Chun pun langsung diadili oleh senior Kong Fang atas kerusakan yang diterima Aula Wanbao-nya. Di sana, senior Kong Fang langsung menghitung jumlah ganti rugi yang harus dibayar Li Chun. Ternyata, Li Chun tengah disuruh membayar sejumlah 1.200 batu roh yang nantinya ia akan mengajukan penagihan di puncak pedang tajam. Karena pada saat itu Li Chun tidak membawa banyak batu roh, ia pun menjanjikan akan mengantar batu rohnya 2 hari lagi di Aula Wanbao. Setelah semuanya selesai diurus, salah satu pelayan aula tengah bertanya kepada senior Kong Fang mengenai Lin Fei yang sebenarnya juga bersalah. Akan tetapi, senior Kong Fang rupanya sangat kagum dengan kemampuan Lin Fei saat menghadapi Li Chun sebelumnya. Di saat yang sama, pelayan itu pun memberitahu senior Kong Fang kalau Lin Fei saat ini tengah mengembangkan teknik 10.000 pedang. Akan tetapi, senior Kong Fang tidak mempercayai adanya teknik tersebut. Skins di tengah perjalanan, Song Tianxing rupanya masih merasa heran dengan senior Kong Fang yang sebelumnya tidak menghukum Lin Fei. Padahal Lin Fei sendiri masih pertama kali bertemu dengannya. Alhasil, Lin Fei pun menjawab rasa penasarannya dengan berkata kalau senior Kong Fang sebenarnya sangat kagum dengan bakatnya dan berniat ingin menjadi temannya. Namun, Song Tianxing sama sekali tidak tertarik dengan alasannya. Keesokan harinya, Lin Fei pun mengunjungi puncak pedang tajam dengan menyapa Li Chun yang sejak tadi mondar-mandir di depan gerbang. Alhasil, Li Chun pun menanyakan tujuan Lin Fei datang kemari. Rupanya, Lin Fei tengah ingin menemui Tetua Wu yang merupakan guru Li Chun. Namun, Li Chun malah berbohong dengan mengatakan kalau saat ini Tetua Wu masih mengasingkan diri. Oleh karenanya, Lin Fei pun berkata kalau ketua sekte telah menjanjikan hal ini untuk dirinya. Alhasil, Li Chun pun langsung mempersilahkan Lin Fei untuk masuk menemui Tetua Wu. Di sisi lain, rupanya Li Chun tengah berniat ingin menghajar Lin Fei. Saat sampai di depan pintu, Li Chun rupanya tengah berpura-pura ingin pergi karena memiliki urusan penting. Alhasil, Lin Fei pun mengiyakan kepergiannya. Setelah itu, Lin Fei pun mengetuk pintu sembari memanggil Tetua Wu. Ternyata, Li Chun saat itu tengah berniat mengerjai Lin Fei dengan memanfaatkan kesibukan Tetua Wu yang sangat tidak suka diganggu saat bekerja. Saat Lin Fei berteriak, sontak Tetua Wu pun langsung membawanya masuk. Namun sesampainya di dalam, Lin Fei malah dihajar oleh Tetua Wu hingga terlempar. Nah, di sini Li Chun justru merasa sangat senang ketika Lin Fei dihajar Tetua Wu. Ternyata, Lin Fei masih tetap bersikeras ingin bertemu dengan Tetua Wu hari itu juga atas perintah ketua sekte. Alhasil, Tetua Wu pun langsung menghukum Lin Fei. Di sana, Li Chun merasa sangat puas dengan penderitaan Lin Fei. Rupanya, Lin Fei saat itu tengah digantung di atas tungku api. Oleh karenanya, Tetua Wu pun meminta Li Chun agar menjaganya selama 3 hari. Melihat penderitaan Lin Fei, Li Chun pun merasa sangat puas dengan duduk bersantai. Di saat itu juga, Li Chun menambah suhu panas ke dalam tungku api menggunakan kobaran api bumi dengan harapan agar Lin Fei merasa kepanasan. Selain itu, ia pun juga turut mengejek Lin Fei. Oleh karenanya, Lin Fei pun mengancamnya akan mendapatkan sebuah masalah jika dirinya terjatuh dalam tungku api. Namun, Li Chun masih saja membantahnya. Alhasil, Lin Fei pun langsung menjatuhkan dirinya ke dalam tungku api. Sontak, Li Chun pun seketika panik dan kebingungan. Sementara itu, Lin Fei akhirnya telah sampai di dunia lain yang ada di dalam tungku api. Di sana, dirinya tengah penasaran dengan letak kobaran api yang tersembunyi. Namun, Lin Fei justru malah dikepung pusaran kobaran api di sekitarnya. Syukurnya, Lin Fei dapat dengan mudah memadamkan apinya. Di saat yang sama, monster api salamander pun tiba di hadapannya.
Oleh karenanya, Lin Fei pun langsung menyegel monster itu menggunakan formasi yang dibuatnya. Alhasil, Lin Fei pun bergegas menyerap elemen api dari dalam tubuh monster salamander. Sementara di luar sana, kondisi halaman puncak pedang tajam justru terlihat sangat kacau. Rupanya, Li Chun saat itu masih mondar-mandir memikirkan cara untuk menjawab pertanyaan Tetua Wu setelah Lin Fei masuk ke dalam tungku api. Alhasil, ia pun akhirnya menemukan jawaban yang tepat dan merasa sangat puas. Di sisi lain, Lin Fei akhirnya telah selesai menyerap elemen api dalam tubuh monster salamander. Saat itu, dirinya merasakan sebuah perubahan setelah menyerapnya. Namun, Lin Fei saat itu masih bersikeras menyerap seluruh esensinya ke dalam emas murni cahaya hitam yang telah didapatkannya dari Aula Wanbao. Setelah menyerapnya, emas murni tersebut akhirnya dapat menghasilkan aura Phoenix di dalamnya. Sontak, elemen api di sekitarnya pun justru semakin bertambah ganas. Selain itu, monster api salamander pun menjadi semakin besar dan penuh amarah. Sementara di luar sana, Tetua Wu yang baru saja tiba turut menanyakan keberadaan Lin Fei. Namun, Li Chun justru malah memfitnah Lin Fei kalau dirinya telah melarikan diri. Akankah Lin Fei dapat berhasil selamat? Untuk mengetahui kelanjutan alur cerita Zhu Tianji part selanjutnya, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.